Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Shalom. Nah, firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-6 tadi, ayat yang pertama berkata begini. Efesus 6 ayat yang pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dan ini merupakan nasihat daripada Rabi Saul, Rasul Saul, kepada umat yang percaya kepada gereja Tuhan, dan termasuk kepada kita semua. Rasul Saul menyatakan bahwa ada orang tua secara jasmani, secara lahiriah, karena memang kita dilahirkan dari rahim seorang ibu. Ada orang tua secara lahiriah, secara jasmani, tetapi ada orang tua secara rohani. Mungkin gereja-gereja lebih mengenal menyebutnya dengan Bapak rohani. Firman Tuhan katakan, engkau harus tunduk kepada orang tuamu di dalam Tuhan, orang tua rohanimu, Bapak rohanimu. Baru kemudian diikuti dengan ayat yang kedua, kamu juga harus menghormati orang tua lahiriah. Nah, saudaraku, seringkali saya mengingatkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita menghormati yang namanya orang tua. Cara kita menghormati dan menghargai orang tua bukan hanya sekedar kita memberikan salam kepada mereka. Kalau anak-anak seringkali kita lihat kalau salam mau pergi sekolah, pulang sekolah, suka cium tangan. Kalau tradisi daerah-daerah yang lain cipika, cipihi. Kalau di Sumba mungkin ada cium hidung dan yang lain-lain. Tapi bukan sekedar itu yang Tuhan inginkan. Itu hanya bagian kecil saja. Bentuk penghormatan kita, penghargaan kita kepada orang tua. Kita menghormati, menghargai orang tua tidak lain adalah bagaimana kita mendengarkan, mengikuti apa yang dinasihatkan, yang diajarkan oleh orang tua. Itu tandanya bahwa kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manut. Itulah namanya menghormati dan menghargai orang tua. Jadi kalau yang diinginkan, yang diperintahkan A, ya lakukan A. Jangan B. Jangan membangkang. Jangan menolak, apalagi memberontak alias melawan. Ini justru anak-anak yang durhaka. Dan di dalam Torah sudah ada hukum bagi anak-anak yang demikian. Nah, begitu juga saudaraku, kita di dalam Tuhan. Ada orang tua rohani, sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, dalam hal ini tentunya adalah mereka sebagai hamba-hamba Tuhan yang harus dihormati. Bukan berarti dalam hal ini saya minta supaya saudara menghormati saya. Ini bagian daripada apa yang dituntut, yang diajarkan, yang diinginkan oleh Tuhan melalui Rabi Saul. Banyak
sekali ayat firman Tuhan di mana Tuhan menempatkan perwakilan Dia di atas muka bumi ini. Dan itu sebagai otoritas yang harus kita hormati dan hargai. Kita sebagai warga negara Indonesia, Tuhan sudah tentukan ada wakil Tuhan di negara kita, yaitu dalam hal ini pemerintah yang harus kita tunduk dan taati. Bagaimana cara kita tunduk, mentaati, menghormati pemerintah? Mengikuti aturan, hukum, ketetapan yang sudah dibuat, undang-undang yang ada di Indonesia. Selama hal itu tentunya tidak bertentangan dengan kebenaran, bertentangan dengan firman Tuhan. Di rumah, di tengah-tengah keluarga ada orang tua yang sudah Tuhan tentukan sebagai perwakilan dari Tuhan. Di sekolah ada guru-guru yang sudah ditentukan oleh Tuhan sebagai perwakilan Tuhan. Nah, di gereja juga sudah ada perwakilan Tuhan yang Tuhan tentukan. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi kerinduan kami para hamba Tuhan, termasuk saya sebagai gembala, adalah apa yang diajarkan, apa yang disampaikan. Apakah itu dalam bentuk nasihat, dalam bentuk ketetapan, peraturan yang memang itu Tuhan inginkan supaya kita kerjakan. Maka satu hal yang menjadi kerinduan kami, bahwa apa yang diajarkan itu boleh dilakukan dan dilaksanakan. Dan itu menjadi kesukaan dari para rasul, para murid-murid ketika mereka menginjil. Dalam surat-suratnya selalu mereka tekankan, adalah kebahagiaan buat kami, adalah sukacita buat kami ketika kami mendengar sekalipun engkau mengalami berbagai macam kesukaran, bahkan penganiayaan, engkau tetap bertahan di dalam iman yang sudah engkau ikuti selama ini. Engkau tetap bertahan di dalam kebenaran yang selama ini engkau sudah jalani. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana contoh-contoh di dalam kitab suci. Tentunya pemimpin-pemimpin juga adalah manusia biasa, yang tidak luput dan lepas dari yang namanya kekurangan dan kelemahan. Tetapi bukan berarti ketika ada sesuatu yang diajarkan misalnya, yang tidak sejalan dengan pemahaman kita, lalu kemudian kita memilih untuk memberontak. Kita mengadakan sebuah perlawanan, sama seperti seorang Miriam misalnya. Dia beranggapan, dia berpikir masakan Tuhan hanya berfirman, menyampaikan isi hatinya kepada Mose. Bukankah juga Mose dengan dia sama-sama makan nasi? Kan begitu. Sehingga mereka mau memberontak terhadap Mose terkait dengan perempuan Kusi yang dia ambil sebagai istrinya. Itu mungkin mereka anggap sebagai celah, sebagai kekurangan, sebagai kelemahan yang tidak sejalan dengan pemahaman mereka, pemikiran mereka. Sehingga akhirnya memilih untuk memberontak. Tetapi yang Tuhan inginkan bukanlah demikian. Seharusnya mereka bisa mengadu kepada Tuhan. Seharusnya mereka bisa bawa hal itu kepada Tuhan melalui doa dan permohonan.
Begitu juga dengan kita, saudara. Dalam soal lembaga kerohanian, yaitu gereja, terkadang gembala, terkadang hamba-hamba Tuhan, para pengkhotbah yang berkhotbah dari depan mimbar sini, terkadang tidak sejalan dengan konsep pemikiran kita, pemahaman kita. Jangan langsung kita melawan dan memberontak. Karena memang ada hierarki yang sudah Tuhan atur sedemikian rupa. Kalau toh memang Tuhan seandainya mau turunkan Mose dan menggantikan Mose, sama seperti dalam Parasa yang kita baca, tuh ada saatnya di mana dia tidak diizinkan untuk menyeberangi sungai Yordan, apalagi menduduki negeri tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan persiapkan ada pemimpin yang baru untuk menggantikan seorang Mose. Kalau toh mungkin Miriam sudah tidak sejalan dengan visi yang dibawa oleh Mose, dia bisa berdoa kepada Tuhan. Dia bisa minta kepada Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang membuat keputusan dengan caranya Tuhan. Bukan Miriam yang menjadi hakim. Lalu seenaknya menghakimi Mose yang diangkat, yang dipilih oleh Tuhan. Kita tahu bersama bagaimana peristiwa seorang Raja Saul dan calon raja waktu itu yang sudah ditentukan untuk mengganti Saul, yaitu Daud. Berapa kali Daud punya kesempatan untuk menghabisi Saul? Karena memang Saul berusaha untuk selalu membunuh dia, memburu dia. Tapi Saul nggak pernah punya kesempatan. Justru Daud sebaliknya punya kesempatan untuk menghabisi Saul. Tetapi Daud tahu bahwa orang ini pernah diurapi oleh Tuhan. Sehingga dia memilih nanti Tuhan sendiri yang menjadi hakim buat dia. Nanti Tuhan sendiri yang menjatuhkan vonis buat dia. Jadi begitu juga dengan kita. Hamba-hamba Tuhan yang berdiri di sini menyampaikan midas pengajaran juga tidak lepas dari segala kelemahan dan kekurangan, persoalan dan masalah. Baik itu terkait dengan pribadinya maupun dengan pengajarannya. Jangan kita menjadi hakim-hakim kecil di bumi ini. Biarkan Tuhan yang berkuasa yang akan menjadi hakim dan memberikan vonis, memberikan keputusan sesuai dengan cara dan waktunya Tuhan. Tetapi selama yang diajarkan itu tidak bertentangan dengan kebenaran, maka marilah kita sebagai anak-anak rohani menjalankan dan mengikuti apa yang diajarkan. Boleh dong kita sharing-sharing, boleh dong kita tukar pikiran, masa tidak boleh? Bapak dan anak juga kan suka tukar pikiran di rumah. Soal ketundukan ini, saudaraku, benar-benar ditunjukkan oleh Yeshua HaMashiach ketika dia datang ke dunia ini dalam wujud manusia. Ketika dia memposisikan, menempatkan dirinya sebagai anak, maka saat itu dia tunduk kepada Bapaknya. Dia bilang, apa yang aku sampaikan semua yang dia dengar dari Bapa. Apa yang dia jalankan, apa yang dia lakukan, semua berdasarkan petunjuk dari Bapa. Dia lakukan bukan bertentangan justru dengan apa yang diinginkan oleh Bapa. Tapi ketika dia datang dalam wujud manusia, ketika dia menempatkan diri kapasitas dia sebagai anak, maka dia tunduk kepada Bapaknya. Bukan hanya dalam soal pengajaran, bukan hanya dalam soal firman,
yang adalah isi hati dan kehendak Bapa. Dan dia adalah wujud firman yang menjadi manusia. Tetapi sampai yang diinginkan, yang ditentukan sebagaimana dia harus mati di kayu salib, itu pun dia taat, itu pun dia tunduk. Tapi dia bernego, kalau boleh lalukan cawan ini, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Nah saudara-saudara, berapa waktu yang lalu ada jemaat yang pinggir seri. Sepertinya kok tanya, doa kita ini, Amida ini nanti setiap ibadah begitu. Dulu pernah juga ada jemaat yang bertanya. Jadi selama-lamanya doanya begitu. Sudah terkonsep begitu. Ya memang begitu. Memang begitu. Kok saya sepertinya kurang pas? Nah, kurang pasnya kenapa? Kita harus ingat, saudara, kita mengikuti apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan. Dan tentunya saudaraku, kalau kita bawa hidup kita selaras dengan firman, banyak yang gak pas. Betul gak, saudara? Banyak yang gak pas. Jadi jangan kita menuntut kehendak Tuhan itu harus mengikuti keinginan kita supaya pas. Kita yang harus berusaha untuk mengikuti kehendak Tuhan. Jadi jangan dibolak-balik, saudara. Sekali lagi saya mau tekankan, kalau kita mau mengikuti apa yang tertulis dalam kitab suci, banyak yang tidak pas. Banyak yang berseberangan mungkin dengan keinginan kita, dengan kedagingan kita. Banyak. Contoh yang sederhana misalnya soal masalah makanan. Apa sih hubungannya makanan dengan kerajaan surga? Soal sabat, banyak yang gak pas. Kalau kita mau bawa daging kita ini, saudara, untuk mengikuti isi dan ketentuan yang tertulis dalam kitab suci, memang tidak gampang. Banyak hal yang harus kita korbankan. Tetapi kita yang harus berusaha untuk menyelaraskan hidup kita, kemauan kita sesuai dengan keinginannya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang Amida, berbicara tentang doa, ini yang kadang-kadang orang sulit, belum memahami. Makanya kenapa kita ibadahnya kok beda seperti mungkin 10-15 tahun yang lalu. Kenapa kok sekarang jadi begini? Saudara bisa bayangkan, ada satu jemaat dari Manado yang pindah tinggal di daerah Depok, dekat dengan kami, dekat dengan pelayanan penuai. Awal-awalnya gembala di Manado hubungi saya karena mereka mau berjemaat. Tetapi akhirnya berpikir 2 kali lagi. Ditimbang-timbang lagi. Mereka maunya hanya jadi jemaat kunjungan saja. Jadi jangan libatkan jemaat ini untuk dibawa kepada ibadah Syabat. Karena pasti akan terbentur dengan sidurnya. Karena mereka di sana tidak terbiasa. Kalau hanya kunjungan kan biasanya nyanyi, pujian penyembahan, ini sudah umum, doa. Mereka takut nanti kehilangan jemaat ini. Mereka lupa, saudara. Nggak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau
rohnya itu, Ruah Kudus tidak menarik orang itu kepada dia. Mereka lupa ketika Tuhan berbicara dalam Yohanan pasal yang ke-6 terkait tentang tubuh dan darah yang begitu keras mungkin bagi para pengikut, para murid yang lain di waktu itu selain yang 12 itu. Sehingga ayat yang ke-66 bilang banyak murid-murid yang mengundurkan diri. Apakah Yesua cegat mereka? Yesua menekankan, menegaskan kepada para muridnya, kamu nggak pergi juga. Tidak. Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, memberikan kehidupan. Tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku, dia pasti akan tercabut. Karena memang akarnya tidak kokoh. Tetapi kalau tanaman itu ditanam oleh Bapa, maka dia pasti akan berakar kuat, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Jadi pengikut Yeshua HaMasiah itu, saudaraku, dari awal seorang pemuda ketika berbicara dengan Yeshua, izinkan aku untuk mengikut engkau. Yeshua sudah ingatkan dan katakan kepada dia, memberikan warning sebenarnya. Dipikir-pikir, ditimbang-timbang dulu. Ditimbang dulu. Karena jalan menuju kepada keselamatan, kehidupan yang kekal itu sempit, kecil pintunya. Makanya jangan heran hanya sedikit yang tertarik dan mau. Tetapi jalan yang menuju kepada kebinasan itu pintunya lebar besar. Banyak orang juga yang mengikutinya, berduyun-duyun. Tetapi hati-hati, banyak orang menyangka jalannya lurus, tetapi ujungnya menuju kepada kebinasan. Akhirnya saudaraku, saya coba kontak lagi gembalanya untuk memastikan. Ya. Katanya nanti dikabari lagi, sampai sekarang sudah tidak ada kabar-kabar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada bagian kita masing-masing. Kita nggak bisa memaksa orang itu untuk menerima apa yang kita sampaikan. Bagian kita adalah sampaikan. Makanya firman Tuhan menegaskan, ada bagian yang menanam, ada bagian yang menyiram. Tetapi proses penumbuhan itu adalah bagiannya Tuhan. Banyak sekali orang, saudara, yang begitu takut, hamba Tuhan, para pengkhotbah, gembala, termasuk saya juga dulu pun begitu. Takut nanti kehilangan jemaat, takut kehilangan tempat pelayanan, takut gak diundang lagi, sehingga lebih memilih untuk berkompromi. Tahu tentang kebenaran nama Yahweh, tetapi tidak mau disampaikan, tidak berani. Karena ada ketakutan-ketakutan yang tadi. Kita lupa bahwa jemaat itu adalah punya Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roma 9 ayat yang keempat sudah menegaskan kepada kita bahwa secara bangsa, bukan secara person. Jadi kita harus bisa bedakan ketika firman Tuhan bicara bangsa dan person. Ketika Tuhan bicara Israel itu bukan bicara Yakub seorang. Ini berbicara secara bangsa.
Secara person kita bisa disebut anak-anak Tuhan. Tapi secara bangsa, Indonesia nggak pernah menjadi anak Tuhan. Kalau Israel secara bangsa mereka diangkat menjadi anak. Mereka diberikan kemuliaan Tuhan. Roma 9 ayat yang keempat, mereka diberikan janji Tuhan. Bayangkan Tuhan mengikat perjanjian dengan umat Israel. Tanpa mereka yang minta. Tuhan sendiri yang berinisiatif. Kepada mereka dipercayakan Torah, hukum dan ketetapan. Termasuk kepada Israel dipercayakan yang namanya ibadah. Roma pasalnya yang ke-11, Yohanan pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-12 mengisyaratkan, menggambarkan tentang sebuah pola yang sama. Kalau Yohanan bicara tentang ada domba dari kandang lain yang akan dibawa untuk digembalakan oleh sang gembala yang agung. Jadi domba ini dari kandang yang lain sama kandang utama ini dipersatukan untuk digembalakan oleh satu gembala yang baru. Roma menjelaskan zaitun liar ini dan zaitun asli ini dipersatukan, ditempelkan. Roma 11 ayat yang ke-25 dan seterusnya. Sampai nanti seluruh Israel itu akan diselamatkan. Baik zaitun asli, Israel asli maupun Israel rohani atau zaitun liar yang ditempelkan. Korintus menjelaskan tentang satu tubuh. Jadi saudara, karena kepada Israel inilah dipercayakan termasuk ibadah, maka jangan heran kita pun kiblatnya ke Israel. Makanya kita berani menyatakan diri sebagai Israel rohani. Jauh berbeda dengan kekristenan. Pada umumnya maksudnya. Mereka menyatakan diri di mana-mana bahwa mereka Israel rohani. Tetapi berbeda dengan Israel loh saudara. Tuhannya berbeda. Hari ibadahnya berbeda. Perayaannya berbeda. Lucu. Kalau kita bicara tentang mengasihi sesama, nggak usah kita ngomong tentang Israel rohani. Semua agama juga mengajarkan kasih yang sama. Yang tidak beragama pun alias ateis pun mengajarkan hal yang sama. Gak usah kita bicara Israel rohani. Jadi karena kita kiblatnya saudara ke Israel, maka jangan heran. Hukum dan ketetapannya pun sama berlaku atas kita. Jadi ada doa, kita harus bedakan, ada doa yang namanya doa pribadi. Tetapi ada doa kita sebagai satu tubuh. Nah, beda yang sering kali kita baca bersama-sama. Makanya saya tegaskan sekali lagi. Amidah itu adalah, kan selalu, kalau saya suka lupa, Pak Rende, ya Pak Berin, kalau Pak Fani selalu ingat. Ya, Amidah yaitu doa sambil kita berdiri. Penekanannya saudaraku ada doanya. Jadi itu bukan seperti kita baca teks. Dan kalau kita mau jujur saudara, ya, doa yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach yang sering kali dianggap sebagai doa sempurna oleh gereja-gereja, oleh kekristenan pada umumnya. Sebenarnya konsep ini, struktur ini saudara diambil dari yang namanya Amidah tadi.
itu sedang mengajarkan sebuah konsep. Kalau itu doa sempurna, ya jujur saja. Walaupun masih ada juga gereja-gereja yang dalam setiap doa syafaat selalu diakhiri dengan doa Bapa kami. Harusnya kalau itu doa sempurna, ya doa begitu saja. Artinya doa Bapa kami saja, itu sudah sempurna. Karena yang sedang diberitahukan oleh Yeshua itu sebuah konsep, sebuah struktur di dalam doa. Makanya saya di Mesbah Doa sudah pernah ingatkan dan ajarkan. Kita lihat sekilas di dalam Matityahu pasal yang ke-6 itu. Matityahu pasal yang ke-6. Perhatikan baik-baik. Jadi hal yang perlu kita perhatikan dalam doa. Memang doa itu, saudaraku, baik apa tidak? Baik. Doa itu menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Itu sudah pasti jawaban orang Kristen pada umumnya. Tapi tidak semua orang Kristen kalau disuruh berdoa, dia mau. Saya 20 tahun yang lalu, mungkin samalah dengan yang lain, Pak Rende, Pak Fani. 20 tahun yang lalu, coba disuruh berdoa. Ada sepupu saya cuma disuruh doa makan. Enggak amin-amin sudah. Enggak amin-amin. Padahal orang Kristen, dari lahir Kristen. Bukankah doa itu baik? Bukankah doa itu menyenangkan? Tapi coba suruh berdoa. Makanya di gereja-gereja tertentu, kalau sudah bisa berdoa, itu udah calon kuat nanti jadi majelis periode-periode berikut. Modalnya bisa doa aja. Kalau khotbah mah tinggal ikut buku panduan. Asal bisa doa saja. Jadi bukan hal yang gampang ternyata untuk sebagian orang yang tidak terbiasa. Makanya Yeshua mengingatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita sebuah konsep dalam doa. Ayat yang kelima bilang, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Pastilah semua kita di sini tahu tentang kemunafikan itu seperti apa. Di mulut lain, di hati lain. Di muka orang itu ngomongnya lain, tapi di belakang dia omongannya lain. Inilah orang munafik. Doa itu, saudaraku, adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, hal yang pertama yang Tuhan tidak inginkan, jangan kita jadi orang munafik dengan Tuhan. Jangan kita jadi orang munafik. Karena ayat selanjutnya bilang apa? Dalam ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan seterusnya. Karena yang Tuhan inginkan, saudaraku, doa itu bukan soal masalah kata-kata. Tetapi adalah hubungan. Doa itu adalah keintiman. Makanya didahului dengan soal masalah, jangan seperti orang munafik. Ingat loh, Tuhan tahu hatimu. Kamu sedang berbicara kepada Tuhan. Kita tidak mungkin bisa mengkamuflase Tuhan hanya dengan kata-kata kita yang indah. Orang, saudara, kalau sudah intim, sudah karib, sudah akrab, pasti sudah saling mengenal. Pasti saling mengenal. Nggak perlu kita berbicara secara
dengan bahasa, kan ada kalau satu pendeta di Manado, ya, sudah almarhum pendeta Alphonse. Dia kalau berdoa, wah memang suaranya Bapa Yahweh yang maha tinggi. Itu sampai selesai. Nah sama ketika kita suami istri di rumah. Kalau sudah sekian tahun, ada jemaat kita dulu, kalau saya pergi kunjungan, hanya dengan sebuah siulan, bukan dengan omongan. Tiba-tiba minum datang, saudara, hanya dengan siulan. Karena sudah ada keintiman. Dengan bahasa tubuh saja, saudara, orang itu bisa memahami, bisa mengerti. Minta sesuatu hanya dengan suara pelan, karena sudah terbiasa. Jadi saudara, doa itu bicara tentang keintiman, hubungan karib. Kalau keintiman ini sudah terjalin, sama seperti hubungan suami istri, kita nggak perlu kalau minta kopi, Mama, Papa pingin minum kopi, tolonglah bikinin Papa kopi, tapi jangan terlalu manis, gulanya cukup sedikit saja. Ya. Kalau begitu, mamanya langsung jawab, Bapak sehat. Kalau orang Manado suka begitu. Sehatkah? Hanya dengan suara yang lemah lembut pun istrinya akan merespon. Karena ini bicara keintiman. Makanya ayat selanjutnya ditekankan soal doa itu jangan bertele-tele. Ini yang juga ditekankan kepada saya, kok rasanya doa kita karena diucapkan setiap sabat itu, saya terkesannya jadinya bertele-tele. Nah kita kadang-kadang saudara suka salah kaprah, salah memahami tentang arti bertele-tele. Bertele-tele itu adalah kalimat yang diucapkan secara terus-menerus berulang-ulang. Orang Yahudi di zaman Yeshua banyak penganut-penganut yang namanya ajaran Kabalah. Salah satu ajaran Kabalah soal doa, nah itu yang bertele-tele. Contoh, nanti mengucapkan kata misalnya Baruch atau Adonai, Eloheinu melech haolam, itu sebanyak 50 kali, 100 kali misalnya. Makanya penganut Kabalah itu suka ada alat bantu seperti tasbih. Itu untuk alat bantu saja menghitung, supaya tidak mengganggu konsentrasi fokus mereka. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya mengucapkan sebuah kata, misalnya kata amin, sebanyak 100 kali. Tapi di pikirannya hitung juga. Amin, amin, amin. Lupa tahu-tahu kan? Makanya dipakai alat bantu. Jadi kata-kata yang diulang-ulang terus-menerus itu yang dikategorikan oleh Yeshua di zaman itu sebagai doa yang bertele-tele. Amidah yang kita sampaikan ini, yang kita naikkan, ini adalah semua bagian kutipan daripada firman Tuhan. Kutipan daripada bagian firman Tuhan. Makanya Yeshua mengajarkan konsep ini di dalam doa yang harus kita perhatikan. Yang saya bilang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang namanya amidah.
Jadi yang namanya Tefillah Avinu itu, doa Bapa kami itu adalah sebuah konsep yang sedang mau diajarkan oleh Yeshua. Makanya kalau kita baca di dalam ayat yang ke-8, setelah jangan bertele-tele, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, konsep ini harus melekat kepada kita. Di dalam doa kita harus punya keyakinan bahwa Bapa tahu apa yang kita perlukan. Yang sakit butuh kesembuhan, Tuhan tahu, bukan tidak tahu. Yang lagi bergumul untuk pekerjaan, Tuhan tahu. Hari kemarin itu adalah hari penutupan pendaftaran untuk anak sekolah. Bayangkan sampai kemarin, saudara, pagi, anak kami, Sasha, kami belum tahu mau kasih sekolah di mana. Kami hanya terus bawa di dalam doa, minta yang terbaik. Sudah masuki negeri, online sampai 8 sekolah, dari yang namanya prestasi sampai afirmasi, sonasi, sampai yang tahap kedua juga tidak nyantol-nyantol namanya. Bagi orang yang mungkin punya gaji puluhan juta mah nggak masalah, banyak swasta. Tapi yang jadi pertimbangan kami juga kan soal masalah pembayaran. Makanya kenapa dari awal kami cari negeri. Saya bilang coba kita menghadap kepala sekolah yang di Asisi, SMA Asisi. Pergi kami di SMA Asisi, bertemu kepala sekolah, bertemu. Kami sampaikan maksud dan tujuan kami sebenarnya ya pingin menitipkan anak kami di sini. Tapi kalau boleh kami diberikan diskon. Sekolah bukan tidak mau, Pak. Masalahnya sudah nggak ada bangku sama sekali. Ini membudak sampai sekarang saya masih bingung mau buka kelas di mana. Mohon maaf. Jadi satu halaman itu ada SD, ada SMP, ada SMK, ada SMA. Kalau SMK ada enggak? Wah, kalau SMK ada, saya bawa Bapak Ibu bertemu dengan kepala sekolah SMK. Kami bertemu. Kami sampaikan kerinduan kami dan juga permohonan kami untuk dipertimbangkan. Kepala sekolahnya cuma bilang begini, ini kan biasanya ajaran Pak Pendeta. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, Pak Pendeta. Waduh, saya mau bilang apa gitu? Bukan begitu, Pak Pendeta. Allah kita kan besar. Waduh, ini dengan kata lain ya sudahlah. Tinggal pilihannya anak kita mau pilih jurusan mana, gitu kan? Ada jurusan akuntansi, ada yang teknik komputer jaringan, dan ada lagi satu yang motor itu, ya, bagian teknisi. Ya sudah, akhirnya yang teknik komputer jaringan itu aja. Sudah, saudara, tinggal untuk pembayaran saja. Kalau begitu, Pak, kami minta saja deh waktu untuk kami menyelesaikan. Percaya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, itu lagi. Wah, itu lagi. Ya sudahlah. Hari ini, Pak, kami tunggu. Pasti bisa.
Waktu mau proses pembayaran, ternyata dia dekatin saya. Pak, benar kan? Allah bekerja bagi dia gitu kan? Ya karena memang dia uang pangkalnya dikurangi 1,5 juta. Wah, lumayan sudah. Haleluya. Kami harus bayar separuh. Begitu dikurangin 1,5, ya bisalah saya bilang. Luar biasa. Gak usah takut Pak. Ke depan ada banyak bantuan dari pemerintah. Kami akan prioritaskan Bapak katanya. Haleluya. Kan gitu. Ya. Jadi saudaraku, Tuhan tahu. Bukan tidak tahu. Dia bekerja dengan waktunya dia. Secara manusia ada was-was. Hari kemarin hari terakhir tutup pendaftaran. Hari Senin sudah mulai proses pengenalan dan segala macam. Tapi hari kemarin Tuhan buka jalan buat kami. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, konsep ini yang harus diajarkan oleh Yeshua. Yang pertama kalau kita baca saudara, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Hal yang pertama dalam doa yang tidak boleh kita lupa, inilah yang terkonsep di dalam Amidah, yaitu sebuah bentuk pengakuan iman kita. Dengan kata lain, jangan pernah berdoa kalau kita tidak mengakui bahwa Yahweh Elohim itu yang menciptakan. Jangan berdoa kalau kita tidak mengakui bahwa Dia adalah Elohim yang perkasa, Dia Elohim yang besar, Dia Maha Kuasa dan yang lain-lain. Makanya kalau kita baca saudaraku di pertama dalam Amidah ini semua bentuk pengakuan. Yang dalam bahasa keren oleh kekristenan disebut dengan kredo. Nah ini yang namanya kredo. Ya. Coba kita lihat dari yang namanya afot, pujian. Disembahlah dikau Yahweh Elohim kami, Elohim leluhur kami, Elohim Abraham, Isa, Elohim yang besar, kuat, dahsyat, Elohim yang maha tinggi, memberi anugerah, menciptakan segala sesuatu, memberikan penembus dan lain-lain. Jadi hal yang pertama ini penting, pengakuan. Tanpa pengakuan jangan berdoa. Tanpa kredo ini saudara, pengakuan iman kita, lebih baik kita gak usah berdoa. Kalau kita tidak mengakui bahwa Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Dialah yang mengatur segala sesuatu, Dialah yang berkuasa dan yang lain-lain. Dan yang lain-lain. Baru masuk kepada yang namanya permintaan. Kan sama kredonya dengan yang namanya Amidah. Habis namanya pengakuan baru masuk kepada permohonan. Kalau kita baca isi permohonannya tidak jauh berbeda yang konsepnya diajarkan oleh Yeshua. Apa yang kita minta? Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya. Yang diminta apa buat hari? Buat hari ini. Kebutuhan dan keperluan kita untuk hari ini. Makanya dalam soal ajaran khotbah Yeshua di bukit tentang kekhawatiran, Yeshua menekankan jangan kamu seperti bangsa yang tidak mengenal Elohim, tidak mengenal Tuhan. Adakah seseorang karena kekhawatiran bisa menambah sehasta saja? Nggak usah 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Adakah seseorang karena kekhawatiran bisa merubah sesuatu? Maka mintalah kebutuhan untuk hari ini. Hari ini apa yang kita butuhkan? Maka kita minta. Lalu kemudian kalau kita baca yang kedua, ya, secara cepat karena mengingat waktu. Ayat yang ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami, dan seterusnya. Nah, saya mau bawa kepada kita hal yang pertama, permintaan kita untuk hari ini. Ya. Hal yang kedua, saudara, yang kita minta kepada Tuhan dalam bentuk permohonan pengampunan di hari
pengampunan di hari kemarin. Minta pengampunan di hari kemarin. Ya. Kan ibarat begini. Makanya coba kita renungkan Mazmur 127 ayat yang kedua. Tolong satu orang baca ayat yang terakhir saja. Mazmur 127 ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dia memberikannya katanya apa? Pada waktu tidur. Ya. Dengan kata lain begini, kalau kita tanya kepada orang Kristen pada umumnya, doa paling baik, doa paling bagus itu waktunya kapan? Ya. Kalau orang Kristen meneladani Yeshua katanya pagi-pagi, benar. Ada orang sebelum azan berkumandang, kita harus bangun duluan. Ya. Kita harus bangun duluan. Jadi ketika kita memasuki hari yang baru, kita memasuki awal yang baru, maka kita memulai itu di dalam doa. Sebelum kita melakukan aktivitas, kita awali di dalam doa. Pasti rata-rata orang Kristen akan berpikir dan berkata demikian. Mereka lupa bahwa konsep pergantian waktu di dalam kitab suci untuk orang Yahudi sendiri itu adalah dari petang ke petang. Jadi mengawali sesuatu itu, saudara, mengawali hari yang baru itu bukan doanya pagi hari. Kan begitu, saudara. Tetapi justru doanya itu waktu mau masuk malam hari. Itu memasuki hari yang baru. Itu memasuki hari yang baru. Maka karena memasuki hari yang baru, jangan lupa berdoalah untuk hari yang sudah dilewati, hari yang kemarin. Jangan-jangan saya hari yang baru lewat ini sempat menyakiti hati orang, membuat orang tersandung. Saya bikin kepahitan orang, saya bikin emosi orang. Maka jangan lupa sebelum memasuki hari yang baru itu minta pengampunan di hari kemarin. Jadi minta untuk hari ini, jangan lupa untuk permintaan hari yang baru lewat. Soal yang namanya pengampunan. Jadi isi permintaannya itu hari ini, hari kemarin yaitu pengampunan, dan hari yang akan datang. Di mana Yeshua bilang apa? Jangan membawa kami masuk ke dalam pencobaan. Di hari yang akan kita masuki. Padahal kalau kita mau jujur, saudara, bukankah kalau mereka berdoa misalnya di malam hari memulai awal hari yang baru, kan berarti sebentar lagi tidur. Ya, karena udah mau malam. Tapi jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Ternyata di dalam tidur juga, saudaraku, bisa datang pencobaan, saudara. Bisa datang pencobaan. Apalagi kalau yang tidak terbiasa tidur cepat. Tidurnya malam-malam. Wah, ini nggak bisa tidur. Cari angin di luar. Hati-hati. Ya kan? Datang pencobaan. Lo jangan anggap sepele. Orang Yahudi kalau dari pagi aktivitasnya mungkin rutin. Kalau mereka mungkin misalnya berkebun, ya udah habiskan waktu di kebun. Tanya Pak Fani orang berkebun, ya parende saya juga dulu. Kalau kita biasanya udah pergi ke kebun, ya udah kadang dari pagi nanti pulang udah sore. Udah sore mandi, tinggal tidur lagi, pagi ke kebun lagi. Kan begitu. Ya.
Nah, persoalannya kita di kota besar begini. Waduh, susah tidur. Nongkrong dulu di 7-Eleven. Sambil minum kopi, lewatlah si dia kan. Makanya minta perlindungan. Ya. Mengingat waktu dan jam terakhir, jangan lupa kita, memang kelihatannya kata terakhir itu hampir mirip tetapi berbeda. Dalam doa yang diajarkan oleh Yeshua, yaitu tentang ucapan syukur, itu juga ada di Amida bagian-bagian terakhir. Jadi sama, nggak ada beda. Doa Bapa Kami ini adalah sebuah konsep sebenarnya, ya. Kalau bahasa kita begini yang sederhana. Hukum kasih itu merupakan ringkasan daripada 10 hukum. 10 hukum ini merupakan ringkasan dari 613 miswot, perintah. Nah, begitulah kira-kira Tefillah Avinu itu, doa Bapa Kami itu merupakan ringkasan dari Amidah ini. Dari yang namanya Amidah. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar untuk taat tunduk. Selama yang diajarkan oleh pemimpin rohani itu didasarkan kepada kitab suci. Kecuali Amidah itu sudah bertentangan, ya, dengan firman Tuhan. Nah, itu mungkin lain, perlu kita kaji lagi. Selama yang diajarkan itu masih di dalam koridor kebenaran firman Tuhan, mari kita belajar untuk tunduk. Kalaupun tidak sejalan, kalaupun belum connect dengan hati kita, dengan batin kita, doakanlah, bawa kepada Tuhan. Biar Tuhan yang akan memberikan pencerahan penerangan. Jangan kita langsung ambil tindakan, membuat vonis sendiri. Belajar untuk tunduk kepada hierarki, kepada otoritas. Pak Fani suka di organisasi kita sering melemparkan sebuah pertanyaan. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu, lembaga yang paling katanya, ya, yang paling mengikuti yang namanya hierarki, ya, yang namanya otoritas tadi, tunduk pada otoritas, itu lembaga apa? Wah, namanya pendeta gereja. Padahal justru banyaknya gereja ini gereja pecah belah, salah satunya, ya, salah satu itu karena yang tadi nggak bisa tunduk kepada otoritas, menganggap bahwa ini udah beda visi, ini udah beda jalan, udah langsung memilih untuk berpisah. Walaupun itu bukan satu-satunya alasan, tapi salah satu yang membuat gereja sekarang sampai jadi 300 sekian sinode, ya karena itu, ya kan? Jadi jangan kalau ada di antara kita yang merasa, wah saya kayaknya dengan Pak Gembala udah beda nih, beda tafsir nih, langsung berusaha mempengaruhi jemaat yang lain. Kita berdiri sendiri saja. Jangan, bawa dalam doa. Ada waktunya Tuhan membukakan, menyingkapkan segala sesuatu, sehingga kita tetap menjadi satu tubuh di dalam perbedaan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Kita mau naikkan satu